Para miyarsa, sakmenika wekdalipun panjenengan midhangetaken acara Teropong Desa. Mangga. Teropong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Banjarnegara. Apa kabar? Moga saja kabarnya baik, sehat walafiat, itu yang selalu kita harapkan. Siang hari ini kita ketemu lagi dalam acara Teropong Desa, informasi seputar perdesaan, desa-desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Untuk minggu ini, saya sudah berada di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rakit. Desa yang sekarang kalau kita masuk di sini identik di pintu gerbang, pintu masuk ada patung ikan. Nah, bersama saya ada Pak Suwahyo SPD, jadi kepala desa sudah lama ini, hampir ya mungkin nanti 12 tahunan lah ya. Yang pertama, yang kedua. Assalamualaikum Pak Wahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo. Sehat Pak Wahyo? Alhamdulillah sehat. Lama ndak ketemu ya, padahal saya sering ke Tanjung Anom. Biasanya kalau ada pentas kesenian, kalau ada kumpul-kumpul yang lain, jalan-jalan lewat sini juga. Untuk saat ini Tanjung Anom itu sudah benar-benar berubah. Yang pertama, kalau saya lewat Tanjung Anom, saya senangnya jalan dari pintu gerbang yang ada patung ikannya sampai timur masuk desa, perbatasan Luwung, semuanya halus. Ini jalan halus di Tanjung Anom sudah berapa tahun? Sejak tahun kapan ini Pak Wahyo? Sejak tahun 2018 ya, jalan itu sudah halus. Alhamdulillah itu sudah masuk jalan kabupaten. Sejak 2018, berarti kurang lebih ya 5 tahun, 6 tahun kurang lah ya, 5 tahun. Statusnya sudah jalan kabupaten. Pantasan kalau di pintu gerbang saya lihat kurang lebih ya lebarnya sekitar 6 meteran ya. Sudah kelihatan sangat lebar. Ini untuk menuju ke status jalan kabupaten sebenarnya langkahnya mudah atau enggak itu dulu Pak Wahyo? Ya, dia katakan mudah juga mudah, dikatakan enggak juga enggak, karena satu syarat jalan desa menjadi jalan kabupaten ini adalah menghubungkan dua kecamatan. Lah, jalan itu alhamdulillah itu menghubungkan Kecamatan Rakit dengan Kecamatan Wanadadi yang melewati Tanjung Anom, Desa Luwung dan Desa Tapen dan tembus di Jaliman itu. Jadi namanya ruas jalan Tapen Tanjung Anom. Ruas jalan Tapen Tanjung Anom, patung iwak atau patung ikan yang ada di pintu gerbang sebelah barat lah. Kalau saya tahu, kalau saya dari arah timur ke Kulon kan itu Tanjung Anom yang barat ya. Ini patung iwaknya dibangun sejak tahun berapa itu Pak Wahyo? Udah berapa tahun? Ya, sudah 2 tahun yang lalu, di tahun 2021 itu dibangun patung ikan. Sebetulnya patung ikan itu dibangun dengan dana swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Itu ada donatur khusus yang membiayai patung ikan, dan yang ada di sekitar pertigaan itu dibiayai semua oleh almarhum Pak Profesor Dr. Siswoyo Haryono. Itu yang menginisiasi dan kerjasama dengan kami pemerintah desa ingin membangun ikon untuk Tanjung Anom, karena Tanjung Anom sebagai perikanan, desa perikanan, sehingga paling tidak ada patung ikannya lah, sebagai bentuk identitas bahwa Tanjung Anom adalah desa perikanan. Identitas bahwa Tanjung Anom ini desa yang katakanlah ikannya melimpah gitu ya. Ikan gurame apa itu Pak Wahyo ya? Semua jenis ikan air tawar itu ada gurame, lele, ada nila, ada bawal, kemudian ada ikan mas. Semua jenis ikan air tawar di sini ada di sini. Semua jenis ikan air tawar ada, walaupun yang dibikin replika ataupun patung hanya satu untuk contoh saja ya, patung ikan gurame. Pak Wahyo, ini kembali ke jalan. Setelah jalan desa statusnya berubah jadi jalan kabupaten, liwat dalan halus sih seneng aja maning warga Tanjung Anom. Bimo yang bukan orang Tanjung Anom kalau liwat sini juga seneng. Ini efek yang banyak dimanfaatkan atau ya dimanfaatkan lah. Manfaat untuk masyarakat sebenarnya untuk apa saja ini jalan halus sekarang? Ya, karena jalan itu sebagai urat nadi perekonomian. Ya. Jadi kualitas jalan semakin baik, jalan semakin halus, tentunya perekonomian pun akan meningkat. Jalurnya jadi ramai, yang dulu di tepi-tepi jalan tidak ada orang jualan, karena sekarang jalan sudah ramai, banyak orang pada jualan, secara otomatis tumbuh perekonomian bagi masyarakat. Perekonomian semakin menggeliat. Kalau saya gelewean ini Pak Wahyo, dulu saya kalau di Jogja itu ada nama pasar bekas, namanya Pasar Glidikan, tulisannya Pasare
resik rezekine apik. Kalau di sini saya sebutkan dalane halus rezekine bagus, kayaknya ya ana sambungannya ya Pak. Ya, otomatis seperti itu. Jadi jalannya halus, masyarakatnya rezekine bagus, kemudian juga apalagi kalau lingkungan itu bersih, sehingga jadi hunian yang nyaman, masyarakat akan datang ke Tanjung Anom itu merasa senang dan betah. Iya, baik. Siapapun dimanapun pengen jalan desanya bagus. Kalau jalan-jalan ke Gemulem Kulon, waktu itu saya ngobrol dengan Mas Arif Mahfud, kepala desanya, sama seperti Pak Wahyu udah 2 kali, 2 kali jadi. Iya, juga ada yang pengen jalannya kalau bisa statusnya rubah lah, kabupaten. Saya ikhlas, saya bukan ikhlas, saya sangat mendukung. Baik, Mitra Banjarnegara, nanti akan kita lanjutkan obrolan santai kita di Teropong Desa bersama Pak Suwahyo SPD, Kepala Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rakit. Teropong Desa. Matur nuwun Mitra Banjarnegara, kangge panjenengan ingkang tesih wiji teng acara Teropong Desa. Kadang balik ke Jawa, kadang ke Indonesia. Karena suasana desa memang seperti itu. Kalau pakai bahasa Inggris masih jarang kayaknya Pak Wahyu ya. Kecuali kalau putranya Pak Wahyu yang milenial mungkin good morning father dan lain sebagainya. Tadi kita sudah sempat nyinggung Tanjung Anom di awal. Dalane wis halus, patung ikannya sudah berdiri kokoh. Sering kita lihat di audio visual ya, banyak di video-video yang beredar di mana-mana, apalagi dulu waktu masih baru CTC anyar, dalane keton apik, terang, nang video kan apik banget, karena videonya gambare kayak nang kota Tanjung Anom rasa kota, deso rasa kuto. Kalau cara kelasnya di Kempot. Pak Wahyo, di sini kan ikan melimpah ruah gitu, berbagai ikan ada. Saya pernah dengar Tanjung Anom itu ada yang menjuluki desa 1000 kolam. Memang benar kolamnya ada 1000 atau julukan ini ceritanya gimana Pak? Ya, terima kasih. Kalau Tanjung Anom itu sebagai yang banyak orang menyebutkan sebagai desa kampung 1000 kolam, karena semua masyarakat di Tanjung Anom, semua rumah tangga itu punya kolam. Semua punya kolam. Justru malah ada yang lebih dari 1 atau 2, ada yang punya 10 kolam lebih ini. Sehingga kalau kita hitung jumlah kolam yang ada di desa Tanjung Anom lebih dari 1000 kolam. Enggak. Maka itu disebut, dijuluki sebagai kampung 1000 kolam, karena di sini masyarakatnya adalah masyarakat perikanan. Jadi perikanannya itulah perikanan masyarakat, dan itu sudah dibudidaya sejak nenek moyang. Nenek moyang itu di Tanjung Anom sudah berbudidaya perikanan, sehingga sampai sekarang masyarakat itu cenderung untuk bekerja sebagai petani ikan, baik petani ikan konsumsi maupun petani ikan pembenihan itu, seperti itu. Berarti julukan kalau desa Tanjung Anom itu desa 1000 kolam bukan hanya julukan, tapi realnya memang kolamnya ada dari jumlah 1000 itu memang terpenuhi di sini ya Pak? Iya, terpenuhi, justru malah lebih kalau kita hitung. Kalau kakak di Tanjung Anom itu kan sekitar 1200 kepala keluarga. Kalau kita hitung satu kepala keluarga punya satu saja kan sudah 1200. Padahal di sini ada yang punya lebih dari 10 kolam. Itu bukan istilahnya hanya julukan saja, memang itu real seperti itu. Ada yang lebih memiliki kolam lebih dari 10 kolam. Gelewean maning, ora usah terlalu serius, apalagi ini jelang pemilu gitu ya. Jelang pesta. sudah dekat dengan pesta. Kalau ada satu orang lah, atau mungkin satu kakak punya 10 kolam, bahasa gelewean ini Pak Wahyu, jenengan apa ndak kira-kira warga Tanjung Anom sing kolame paling akeh lebih sekang 10 paling banyak sampai berapa kolam itu? Pernah terdata? Ya, pernah, dan ada beberapa orang yang di masyarakat Tanjung Anom yang punya kolam lebih dari 10. Satu contoh kalau saya sebutkan itu ada Pak Sudirman. Pak Sudirman itu kolam apa berapa? ada sekitar 48 kolam. 48 kolam. Juga ada Pak Haji Hasan Basri, juga ada 15 kolam, malah lebih itu. Dan banyak itu yang lebih dari 10 kolam itu banyak. Ya. Saya penasaran ini, kalau yang punya sampai 48, kira-kira kalau hasil bersihnya kalau dihitung seperti saya, gajinya kan sebulan segini, Pak Wahyu ya dari Bengkok, dari pemerintah segini. Itu kira-kira yang punya 48 kolam gaji bersihnya sampai berapa katanya Pak? Secara real saya kurang paham,
yang jelas Pak Sudirman, Pak Haji Hasan Basri itu ya yang jelas duitnya banyak. Ya kelihatan sering membeli sebidang tanah, kendaraannya mewah, rumahnya bagus, anaknya pada kuliah juga pada selesai dan hidupnya nyaman dan sudah haji semua kan, berarti kan hidupnya sudah terpenuhi. Insya Allah penghasilannya sudah luar biasa lah. Kalau hitung real jumlahnya kayak kurang paham. Yang jelas itu kalau Pak Dirman itu yang kolamnya lebih dari 40 atau 48 itu juga tidak dikerjakan sendiri, juga ada karyawan yang setiap hari ada untuk membantu mengerjakan. Ada karyawan, ada anak buah, ya bahasa lainnya ikut menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat yang ada di Tanjung Anom. Yang dengar ini bukan hanya yang tua-tua, kalau yang tua sih kaya sudah biasa lah ya, terutama sing nom-noman bocah-bocah remaja, moga-moga terpancing, terinspirasi dadi wong sing sukses, ora kudu nang kantor tok kaya Bimo, tapi ya dadi peternak ikan dan lain sebagainya, belumbangnya akeh, tabungannya pirang-pirang, mobilnya ya akeh ya, Bimo akeh kan gambar mobil nang rumah. Paling mobil tua yang ada yang real ya. Ini sektor perikanan sudah banyak disinggung. Pertanian di Tanjung Anom saya lihat juga lumayan melimpah, ada padi dan lain sebagainya. Ini untuk mendukung sektor pertanian. Biasanya jalan usaha tani untuk memudahkan transportasi kan penting. Terus saluran irigasi yang bagus biar kebutuhan air tercukupi juga vital. Seperti apa di Tanjung Anom, Pak Wahyu? Di Tanjung Anom karena masyarakatnya sebagian besar adalah petani, baik petani ikan maupun petani sawah, dan sebagai sarana pendukung untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Tanjung Anom, kami pemerintah desa sudah membuka beberapa ruas jalan usaha tani dalam rangka untuk mendukung masyarakat, mengurai kesulitan masyarakat terkait transportasi hasil usaha taninya. Kami sudah membuka beberapa ruas jalan usaha tani sebagai jalur transportasi bagi masyarakat petani, dan alhamdulillah masyarakat petani merasa senang terkait dengan terbuatnya jalan usaha tani di hampir seluruh wilayah persawahan di Tanjung Anom sudah ada jalan usaha taninya ya. Jalan usaha tani katakanlah sudah cukup lah ya, sudah bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk lebih memudahkan ya transportasi ke sawah ataupun mau mengangkut hasil taninya. Kalau untuk irigasinya sendiri sudah cukup mendukung di sini, Pak Wahyu? Ya, terima kasih. Terkait dengan irigasi di Tanjung Anom, karena Tanjung Anom itu terletak di bawah saluran induk Banjar Cahyana, sehingga untuk kebutuhan air baik untuk irigasi sawah maupun kolam ini sangat tercukupi, dan kami terkait dengan saluran irigasinya itu alhamdulillah sudah 90% terbangun, dan itu mempermudah masyarakat petani pemakai air untuk mendapatkan air untuk kebutuhan pertanian maupun di perikanan. Iya, baik. Satu informasi yang gamblang sudah disampaikan oleh Pak Suwahyo, Kepala Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rakit. Mitra Banjarnegara, jangan kemana-mana. Kita masih ada waktu untuk ngobrol dengan Pak Suwahyo SPD sampai dengan di jam 11 siang nanti. Teropong Desa. Mitra Banjarnegara, suasana siang di hari Minggu yang lagi libur, selamat liburan. Yang baru pulang dari pasar, selamat istirahat. Kita sajikan lagu-lagu campur sari untuk Anda dan juga informasi seputar perdesaan yang ada di Banjarnegara. Kita berharap 266 desa bisa berpartisipasi, karena sekarang dengan kemajuan IT, datang ke studio bisa, ketemu di jalan bisa, lewat telepon tok juga jadi gitu ya. Tergantung niat buatnya. Nah, untuk kali ini kita masih bersama Pak Suwahyo, Sarjana Pendidikan, Kepala Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rakit. Musim penghujan ini sekarang hampir tiap hari hujan, lumayan, durasinya lumayan lama, hujannya lumayan gede. Bukan cuma hujan, ada variasinya, sering ada angin, ada petir dan lain sebagainya. Biasanya yang harus ekstra hati-hati kan orang tua mengingatkan anak-anak yang masih kecil dan lain sebagainya. Kalau untuk Tanjung Anom terkait
datangnya musim hujan, apa saja yang perlu diingatkan oleh Pak Wahyo ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan musim hujan, alhamdulillah karena Tanjung Anom secara geografis itu termasuk dataran rendah, sehingga tatkala ada hujan, ya hujannya lebat, durasinya agak lama, paling berdampak terkait dengan selokan-selokan yang banjir, kemudian kolam-kolam pada banjir dan sebagainya. Kemudian juga yang lain terkait jalan-jalan, ya sebagian ada yang banjir. Itu kalau hujannya lebat dan durasinya lama. Tapi kalau hujannya kok tidak begitu besar atau tidak lebat, durasinya tidak begitu lama, ya aman-aman saja dan tidak berdampak ke hal-hal yang negatif. Jadi Tanjung Anom ini walaupun musim hujan, ya kita yakin relatif aman ya. Cuma memang senantiasa perlu hati-hati. Musim hujan, yang namanya menjaga kesehatan sebenarnya sih bukan cuma ketika musim hujan, setiap saat kita harus menjaga kesehatan termasuk kebersihannya untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Di Tanjung Anom, Pak Suwahyo, ini pemerintah kan lagi gencar membicarakan masalah kurang gizi dan lain sebagainya, stunting, masalah stop buang air besar, terus masalah pengangguran dan lain sebagainya. Untuk terkait masalah kesehatan, gerakan-gerakan di sini seperti posyandu, ibu-ibu PKK dan lain sebagainya seperti apa Pak Wahyo? Ya, terima kasih. Di sini kami punya kurang lebih 50 kader kesehatan, kader posyandu yang menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Gerakannya banyak. Di sini juga ada posyandu balita, ada posyandu remaja, ada posyandu lansia, juga ada posbindu yang dalam rangka untuk menyiapkan generasi kita agar menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Dan itu dilakukan oleh para kader dengan begitu semangat, dan setiap itu jadwalnya sudah terprogram setiap bulannya masing-masing posyandu. Dan juga ada gerakan-gerakan yang lain terkait dengan juga gerakan stop buang air besar sembarangan, berperilaku hidup bersih dan sehat, dan juga penanganan stunting. Itu yang dilakukan oleh para kader, dan kami pemerintah desa sangat mendukung terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, Tanjung Anom. Makanya kalau Anda penasaran dengan Tanjung Anom, bagaimana pengen melihat suasananya, datang ke sini, lihat langsung masalah kebersihannya, masalah gerakan-gerakan untuk mewujudkan hidup bersih dan sehat, termasuk untuk pengentasan stunting, kemiskinan. Kalau kemiskinan di sini kayaknya sudah tidak begitu terlihat ya Pak, apalagi rata-rata orang punya kolam. Iya, untuk kemiskinan di Tanjung Anom alhamdulillah ya ada, cuma persentasenya sangat kecil nih, sehingga ya alhamdulillah berkat masyarakat dalam rangka upaya-upaya untuk memperbaiki hidup, untuk bekerja, tidak ketergantungan untuk harus jadi pegawai atau harus jadi pegawai perusahaan dan sebagainya. Di masyarakat Tanjung Anom itu sudah biasa bekerja sendiri secara mandiri dengan berbudidaya ikan dan juga usaha-usaha kecil untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah tangganya. Dan alhamdulillah juga menyiapkan generasi Tanjung Anom yang cerdas, generasi yang cakap, generasi yang mandiri, dan dengan gemar makan ikan masyarakat Tanjung Anom, generasinya jadi generasi yang cerdas-cerdas. Terima kasih. Makanya kalau pengen jadi generasi yang cerdas, salah satunya gemar makan ikan. Jangan hanya senangnya makan mie ayam, makan bakso, makanan olahan dan lain sebagainya. Belum tentu sehat semua. Lebih baik makan ikan. Kalau belum punya ikan, datang aja ke Tanjung Anom. Mau beli boleh, ngutang kayaknya juga boleh. Tapi yang penting jelas perjanjiannya gitu ya. Baik, Mitra Banjarnegara, masih ada satu sesi untuk ngobrol dengan Pak Suwahyo SPD, Kepala Desa Tanjung Anom. Anda tetap bergabung di 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, atau yang jauh dari Banjarnegara mungkin ada di Jakarta, di Surabaya atau di mana. Silakan mengakses siaran streaming kami Radio Suara Banjarnegara. Untuk mempermudah bisa di-download aplikasinya. Caranya tinggal buka Play Store, tulis Radio Suara Banjarnegara, muncul logo warna kuning Suara Banjarnegara, tinggal klik atau install, maka sewaktu-waktu pengen mendengarkan sangat mudah. Jangan kemana-mana, habis ini saya akan kembali lagi bersama Pak Suwahyo SPD. Teropong Desa. Suasana Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dari sini kita kabarkan informasi desa dari desa yang mana merupakan sentra perikanan. Jadi butuh ikan apa saja, datang ke Tanjung Anom sewaktu-waktu ada. Ada yang di kolam, ada yang sudah di samping rumah. Nggak sulit lah ya. Di bawah rumah juga ada ya.
Oke, karena dimanapun untuk usaha selalu ada peluang lah, yang penting ada kemauan. Pak Suwahyo, 2 kali sudah dengan periode yang sekarang ini, roda pemerintahan Desa Tanjung Anom saat sekarang seperti apa Pak Wahyo? Ya, alhamdulillah kami pemerintah Desa Tanjung Anom, satu saya sebagai kepala desa, kemudian dibantu oleh rekan-rekan kami perangkat desa, ada Pak Sekretaris Desa, ada para pimpinan wilayah, para kadus, juga para kasih dan para kaur, yang pada saat ini dari teman-teman perangkat desa sudah bisa melakukan tugas pokok fungsinya secara mandiri dan sesuai tugasnya masing-masing, dan alhamdulillah pemerintah Desa Tanjung Anom berjalan baik, dan kita mulai sambil belajar tahap demi tahap, karena ya namanya perangkat desa itu tidak ada sekolahannya ya sekolahnya, sehingga belajar sambil bekerja, dan alhamdulillah kami teman-teman perangkat desa sudah pada mandiri dan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing, sehingga sangat mempermudah terkait dengan pelaksanaan pelayanan masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan yang lain kepada masyarakat. Dan kami sudah memberlakukan semua jenis pelayanan masyarakat itu sudah gratis dan tidak dipungut biaya. Pelayanan di Desa Tanjung Anom gratis alias horam bayar ya. Harus ditambahi horam bayar gitu. Makanya Anda yang butuh pelayanan, mau bikin keterangan untuk KTP dan lain sebagainya, silakan tinggal datang ke kantor Desa Tanjung Anom. Tanjung Anom wilayah Rakit. Rakit Camate Anyar. Andiwi ana Pak Gigi, ana Pak Jumpaido, ana Maning Mas Aji, ora salah ya. Sekarang ada lagi yang baru, itu namanya siapa ya Pak Wahyo? Saya sepertinya pernah dengar itu. Camat yang baru kinis-kinis itu Pak Rakiwan SH itu. Pak Rakiwan SH gitu ya, pernah nunggoni balai budaya gitu. Kesenian kayaknya ya pinter Pak Rakiwan. Ini sejak ada Pak Rakiwan itu kan di kantor kecamatan spanduknya udah beda ya. Selamat datang di Kecamatan Rakit Madang. Awan-awan lagi ngeling-ngeling, oh tulisannya Madang ya. Jajal wingi Bimo sempat takon Madang jadi maksudnya apa. Kalau yang Pak Wahyo dengar Madang di Rakit itu yang sebenarnya apa Pak Wahyo? Madang itu menjadi slogan Kecamatan Rakit. Madang adalah maju, damai, terpandang. Itu bukan maju, damai, terpandang. Maju, damai, terpandang. Harapannya Rakit menjadi kecamatan yang lebih maju, kemudian menjadi hunian yang damai, aman, dan terpandang. Harapannya demikian. Rakit Madang, maju, damai, kondang ya. Kondang. Nggak pakai dan ya. Terpandang. Ya, maju, damai, terpandang. Sudah matur dengan Pak Rakiwan, ini Pak Wahyo kapan mau dibuatkan kaos tulisannya Rakit Madang ya. Maju damai terpandang ya. Ya, Pak Rakiwan itu camat baru tapi sangat energik, dan beliau itu antusias sekali, kepengin bersama-sama jajaran pemerintah desa dan jajaran pemerintah kecamatan di Rakit untuk berkolaborasi, kepengin memajukan kecamatan Rakit dengan mendorong dari semua apa yang ada di Rakit, kemampuan yang ada di Rakit, dan terkait dengan kaos, mudah-mudahan nanti Pak Rakiwan juga akan menghibahkan kaosnya yang tulisannya Rakit Madang. Gawene sing akeh ya. 11 desa ngerset desa, mungkin perangkat desane 15 apa 25 dan lumayan lah. Monggo Pak Rakiwan aja besok kalau ketemu ngesuk Bim tok gak kena kabeh, tapi khusus ngomong Rakit ya perangkate. Pak Wahyo, sebentar lagi kita masyarakat Indonesia, masyarakat Tanjung Anom, Banjarnegara akan menghadapi pesta demokrasi. Pesta itu kan riang gembira, seneng-seneng. Kalau kita barang gawe, tamunya yang datang semuanya baik-baik, yang datang banyak kan seneng. Ini untuk Tanjung Anom sendiri, jumlah pemilih atau daftar pemilih tetapnya ada berapa ribu Pak Wahyo? Untuk Tanjung Anom DPT untuk sekarang 2.600 sekian. 2.600 sekian lebih ya. Nah ini menurut Pak Wahyo dari pengalaman 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lampau-lampau lah ya, ini tingkat partisipasi masyarakat bagaimana? Bisa mencapai 90% atau bahkan 99 atau paling 80%-an? Ya, kalau kemarin di tahun 2019 itu sekitar 80% yang hadir. Itu tidak 100% tapi 80%.
alhamdulillah. 80%-an sudah peduli dengan pesta demokrasi ya. Ini menyambut pesta demokrasi 14 Februari 2024 di Nanerbo. Sebagai seorang yang dituakan di Tanjung Anom, ada harapan-harapan yang tentu disampaikan ke masyarakatnya agar Tanjung Anom tetap kondusif nanti menghasilkan pilihan yang terbaik untuk Indonesia tercinta. Ya, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, jadilah pemilih yang cerdas, jangan golput. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Mari kita berduyun-duyun besok tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nanti akan mewakili kita, baik yang di legislatif tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat, juga memilih calon presiden kita. Siapapun nanti yang dipilih dan yang terpilih, itulah yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi harapan kami, marilah kita menjadi pemilih yang cerdas dan jangan golput. Ya, mari menjadi pemilih yang cerdas, gunakan hak pilih secara baik, secara cerdas pula. Jangan sampai golput tadi pesannya Pak Kepala Desa. Pak Wahyo, matur nuwun, waktunya sudah berbincang-bincang dengan Radio Suara Banjarnegara. Semoga apa yang sudah kita obrolkan bermanfaat untuk pendengar yang ada di desa ataupun yang ada di mana-mana. Yang pasti, moga saja pendengar teringat Tanjung Anom, Desa 1000 Kolam gitu ya. Matur nuwun Pak Wahyo. Ya, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Banjarnegara dan Mas Bimo yang sudah bersama-sama untuk berdiskusi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sukses untuk Banjarnegara. Terima kasih. Ya, demikian tadi Mitra Banjarnegara, bincang-bincang saya dengan Pak Suwahyo SPD selaku Kepala Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rakit. Terima kasih untuk perhatiannya. Insya Allah minggu besok jam 10 sampai 11 siang kita ketemu lagi di acara Teropong Desa, informasi seputar perdesaan. Selamat siang, selamat menikmati liburan di hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.